tema kita di bulan Oktober sudah dimulai oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma di tanggal 1 Oktober waktu doa pengurapan, yaitu integritas. Nah, beliau menyampaikan tentang bagaimana merawat integritas. Nah, hari ini saya akan sampaikan bahwa orang yang berintegritas akan dilepaskan dari kesukaran. Jadi sepanjang bulan Oktober ini temanya adalah integritas dan saya akan sampaikan hari ini orang yang berintegritas akan dilepaskan dari kesukaran ya. Beberapa waktu terakhir ini saya suka bilang begini. Kalau diajak makan seseorang, maka sebelum selesai meninggalkan meja makan, saya bilang hold your fork ya. Tahan dulu garpumu. Loh, kenapa harus ditahan ya? Hope for the best, prepare for the worst ya. Artinya ya siapa tahu nanti keluar dessertnya tiramisu. Ya kan kita udah siap nih. Ada garpunya tinggal makan. Tapi kita harus prepare for the worst ya. Kita harus siap-siap. Nanti kalau yang terakhir keluarnya tusuk gigi, ya udah kita kan udah siap ya kan. Berharap yang terbaik tapi siap untuk yang terburuk. Seorang teman bilang begini, Pastor, bukan tusuk gigi yang keluar, tapi bilnya yang keluar, pastor yang suruh bayar. Nah, itu the worst banget ya kan. Nah, kami para pendoa ya, termasuk pendoa di BMC New York maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya semua berdoa juga teman-teman kita hamba-hamba Tuhan baik di Amerika, di Indonesia, di pedalaman, bahkan di seluruh dunia, berdoa supaya COVID-19 ini dengan segala akibatnya segera berlalu. Ya. Tetapi kalau itu tidak segera berlalu, kita udah siap, prepare for the worst. Ya. Tetapi orang yang berintegritas, Alkitab bilang, akan diluputkan dari kesukaran. Sekali lagi, orang yang berintegritas akan diluputkan atau dilepaskan dari kesukaran. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah khawatir dengan COVID-19 dan semua yang akan diakibatkannya. Asal kita berintegritas, Alkitab menjamin kita akan dilepaskan dari kesukaran. Nah, untuk bicara tentang integritas, kalau kita cari di Alkitab bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan kata integritas. Tapi kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, beberapa terjemahan, dia menyampaikan tentang integritas. Mari kita baca Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ya, dalam terjemahan Indonesia dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Ayub itu he was a man of perfect integrity. He was a man of perfect integrity. Jadi Ayub adalah seorang yang memiliki integritas yang sempurna. Nah, integrity itu berasal dari kata integer, ya. Integrity berasal dari kata integer. Integer itu artinya berhubungan satu dengan yang lainnya secara utuh. Kita yang ada di New York atau pernah ke New York, kita tahu salah satu keistimewaan New York adalah transportasinya. Kenapa? Karena transportasi di New York itu berhubungan satu dengan yang lain, berintegrasi ya, asal katanya integer ya, berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya saya seringkali kalau ke Brooklyn, ke Manhattan, ke Bronx, saya keluar dari rumah saya di depan ini ada bus di situ. Saya memakai satu karcis saja, ya itu saya bisa naik bus, kemudian turun, ganti kereta bawah tanah, dari kereta bawah tanah, dari R train pindah ke Seven train, dari Seven train pindah ke E train,
dari e-train bisa pindah ke kereta nomor 1, kereta nomor 2, kereta nomor 3, kemudian pindah lagi, dan itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi integritas itu apa, Pak? Integritas kita belajar dari Ayub pasal pertama tadi, integritas yang pertama adalah takut akan Tuhan. Bersama saya ucapkan takut akan Tuhan. 2, 3, takut akan Tuhan. Lebih keras lagi, 2, 3, takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, integritas itu adalah jujur. Bersama saya katakan jujur. 2, 3, jujur. Jadi integritas adalah takut akan Tuhan dan jujur. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi takut akan Tuhan dan jujur. Jadi kalau takut akan Tuhan saja tapi tidak jujur, itu bukan integritas, ya. Jujur saja tapi tidak takut akan Tuhan, sekali lagi jujur saja tetapi tidak takut akan Tuhan, itu bukan integritas. Jadi integritas, integer tadi berhubungan satu dengan yang lain, takut akan Tuhan dan jujur. Satu kali cucu saya, jadi dia yang hari ini sudah berumur 4,5 tahun, ya. Tahun lalu waktu ketika masih umur 3,5 tahun sudah mulai diajar untuk takut akan Tuhan. Nah, kemudian menantu saya telepon, dia bilang, "Pak, ini sekarang jadi dia, ini kalau dengar nama Tuhan dia takut, Pak." Ya, kenapa? "Loh, kamu ngajarin apa? Kok bisa anak ini takut kok dengar nama Tuhan?" "Iya, aku ngajarin supaya dia takut akan Tuhan." Jadi dengar akan nama Tuhan dia takut, ya. Nah, ini pengertian yang salah. Apa itu takut akan Tuhan? Kemudian saya bilang sama menantu saya bahwa takut akan Tuhan itu Ayub pasal 1 tadi bilang menjauhi kejahatan, ya. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan itu mengasihi Tuhan, dan takut akan Tuhan itu adalah mentaati Tuhan. Jadi ini definisi takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Apa arti kata menghormati? Kata menghormati artinya memberi yang terbaik. Kita bukan yang terbaik mungkin, tetapi kita dapat memberi yang terbaik. Itu artinya kita menghormati. Misalnya, ya, datang ke rumah sini ada tamu, ya, ada tamu, kemudian saya punya segelas teh, ya, segelas teh, saya sudah minum nih. Kemudian tamu saya, ya, karena tamu baik dan teman baik saya bilang, "Nah, kamu datang, ini ada minuman sisa saya masih 3/4 nih, masih banyak. Saya baru minum seteguk." Itu artinya saya tidak menghormati. Menghormati artinya memberi yang terbaik. Menghormati orang tua artinya memberi yang terbaik kepada orang tua kita. Menghormati Tuhan artinya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi yang pertama, integritas itu harus takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mentaati Tuhan. Nah, kemudian bicara tentang jujur, apa itu jujur? Jujur itu artinya berlaku benar tanpa pengawasan. Itu yang disebut jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita berpikir begini, kenapa ya di bank-bank sekarang banyak CCTV, di jalan-jalan sekarang banyak CCTV, bahkan di Indonesia beberapa kota besar yang saya tahu, Jakarta dan Surabaya, di jalan-jalan banyak CCTV, ya. Hari-hari ini itu bisnis CCTV, jadi beberapa teman kita yang bisnisnya masang CCTV itu kerjanya makin laris. Banyak orang pasang CCTV. Bahkan di kantor-kantor gereja, ya, khususnya tempat menghitung uang persembahan, ya, misalnya gereja induk kita BMC di Philadelphia. Itu ruangan penghitung uangnya ada CCTV-nya. Pernah pikir nggak kenapa kok dipasang CCTV? Jawabannya,
Karena ada orang-orang yang tidak bisa berlaku jujur, tidak bisa berlaku benar. Maka jujur itu artinya kita harus berlaku benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Ada CCTV, tidak ada CCTV, kita tetap orang yang jujur. Ada istri kita, tidak ada istri kita, kita harus jujur. Ada bos kita, tidak ada bos kita harus jujur. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, kita harus jujur, berlaku benar tanpa pengawasan, ya. Beberapa waktu yang lalu saudara, dia mengendarai mobil nih di New York, dan kemudian waktu mau sampai rumah itu kurang satu blok ada lampu merah nih, ya, tengah malam ada lampu merah, dan kemudian dia nunggu nih. Ya, saudara saya ini nunggu kok lama banget ya lampu merahnya. Kemudian dia toleh kiri kanan. Untuk apa sih toleh kiri kanan? Lihat apa? Lihat jangan-jangan ada polisi, ya kan? Dia nggak lihat polisi, kemudian apa? Dia terabas itu lampu merahnya, dan kemudian polisinya keluar tit, ya kan, tengah malam, ya kan? Kenapa polisinya sembunyi di situ? Karena polisi tahu banyak orang-orang yang tidak berintegritas, tidak berlaku benar, ya. Hanya berlaku benar kalau ada yang mengawasi. Akibatnya, nih, akibat orang yang tidak berintegritas kena tiket $250 dan kena poin. Jadi setiap ketidakintegritasan selalu ada sanksinya. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya uang $10 nih. Ya, kita punya uang $10, kemudian kita nggak punya lagi uang. Kita berdoa, Tuhan, aku minta mujizat Tuhan, ini uangku tinggal $10. Aku nggak tahu caranya gimana berdoa. Nah, sementara kita berdoa, perut kita lapar nih. Waktu kita jalan, lihat itu gerobak jualan hotdog, ya, jualan hotdog, kemudian kita kasih uang $10, harga hotdognya $2. Mestinya kembaliannya itu kan $8 nih, mestinya, ya kan? Tapi kemudian kita dapat kembaliannya $80, saudara. Ya, saya ini sama Bu Yongki nggak pernah dibawain uang $100. Kalau sampai terpaksa saya dibawain duit $100, itu dilipat-lipat sama Bu Yongki dan diberdiriin, ditaruh tempat khusus dan dikasih tahu ini $100. Kenapa? Karena saya seringkali salah ngasih orang, ya kan? Mestinya mau ngasih $1, ngasih $5, yang keluar $100. Jadi ini, ya kan, sudah berdoa minta mujizat, uang $10 dapat hotdog 1, kembaliannya $80. Ya, pertanyaannya, ini jawaban Tuhan atau enggak? Ya kan? Kalau kita tidak berintegritas, kita bilang gini, puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Ya, kantongi keplas saja, ya kan? Nah, kalau kita nemu seperti itu, kita mesti kembali ke tukang gerobaknya. Pak, Bapak nggak salah nih, ya kan? Ini kembaliannya $80. Nah, kalau Bapak itu bilang begini, oh nggak apa-apa, memang sengaja aku kasihkan karena aku lihat wajahmu mengenaskan dan Tuhan bicara supaya ini berikan kepada kamu. Puji Tuhan, haleluya. Itu jawaban Tuhan, ya. Atau begini, saudara, karena kita tahu yang jualan hotdog itu kejem, jahat, pelit, mau minta tambah saus, tambah bawang, dia nggak pernah mau kasih, ya kan? Dan kemudian ketika dia memberi kelebihan $80, kapok loh, rasain, ya kan? Dan kemudian kita bagi-bagikan orang miskin yang ada di pinggir jalan, ya. Kira-kira boleh nggak? Ya kan? Kira-kira boleh nggak? Kalau kita lakukan itu tidak berintegritas. Jadi jujur, berlaku benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Robin Hood, saya ini kan tinggal di desa dulu waktu kecil. Saya ini kalau ada film Robin Hood dengan teman-teman di kampung, datang tuh ke bioskop, kadang di misbar itu loh, gerimis bubar, ya kan? Wah, kita nonton Robin Hood, dan kalau Robin Hood-nya keluar, kita tepuk tangan.
Robin Hood itu legenda dari Inggris. Dia jago manah dan jago main pedang. Hobinya mencuri dan merampok. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, karena bodoh, masih kecil kan. Weh, Robin Hood hebat. Semuanya tepuk tangan ya. Pertanyaan saya, boleh nggak sih kita mencuri kemudian kita bagi-bagikan ke orang lain, apalagi merampok ya, tentu tidak boleh. Nah, kitab Maleakhi bilang begini, Maleakhi pasal 3 ya. Saya berani ngomong begini karena saya lihat wajahnya Bapak Ibu Saudara sekalian itu orang-orang berintegritas. Makanya saya tenang aja nyampaikan ini, ya kan? Kalau Bapak Ibu tidak berintegritas, saya nggak berani ngomong ini, ya kan? Takut apa? Menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dari wajahnya saya lihat Bapak Ibu itu orang baik, berintegritas, makanya saya berani cerita ya. Di Maleakhi pasal 3 ayat 8 bilang begini. Kamu itu loh kok nipu aku, ya kan? Tuhan bilang nih, ya kan, kamu kok nipu aku. Kemudian orang itu bilang gini, dengan cara apa sih Tuhan aku nipu kamu? Ya dengan cara kamu ini loh, perpuluhan sama persembahan khusus itu loh. Kamu nipu aku, kamu nggak pernah mengembalikan perpuluhan. Bahasa Inggrisnya galak banget bahasa Inggrisnya. Saya lihat beberapa terjemahan bilang gini, kamu merampok loh. Kamu nak ngembaliin perpuluhan itu merampok, ya kan? Sekali lagi, saya tidak nyindir Bapak Ibu Saudara sekalian karena saya lihat wajah Bapak Ibu semuanya berintegritas ya. Jadi kalau kita ngerampok uangnya Tuhan, ngerampok uangnya siapa aja, mau dibeliin hotdog, mau dibeliin apa, itu namanya tidak berintegritas ya. Kalau kita tidak berintegritas, maka tinggal tunggu waktunya. Ya, tahun lalu seorang teman yang mengaku dirinya anak Tuhan, dia nggak pernah ngembaliin perpuluhan dan dia cerita, dia bilang begini, aduh aku ini baru kena tipu, ya kan? Kena tipu berapa? 8 miliar rupiah. Berapa? Saya bilang 8 miliar rupiah ya. Orang yang mengembalikan perpuluhan itu ada perlindungan daripada Tuhan. Sehingga apa? Setan ora toyan demit orang dulit lelorone podo lunga saben dina bejo rezekine teko rano entente. Artinya ketika kita mengembalikan perpuluhan ada perlindungan khusus daripada Tuhan. Dah jangan di situ terus nanti ada yang tersinggung kan enggak enak ya kan. Kalau kita cari pacar ya kan, cari pasangan hidup. Kalau kita cari pegawai, kita cari babysitter ya kan, kalau kita cari sopir, kita kira-kira cari orang yang jujur apa yang enggak jujur. Aku senang kalau punya pacar yang suka bohongi aku, ya kan? Pacar yang kalau di belakangku itu suka macam-macam. Aku mau cari pacar seperti itu. Kira-kira begitu? Aku mau cari pegawai, aku mau cari babysitter yang kalau ndak ada aku, dia kurang ajar sama anakku. Kalau perlu dicekokin sama obat tidur. Kira-kira begitu? Enggak kan? Kita pasti cari orang-orang yang berintegritas, yaitu jujur, berlaku benar, ada orang maupun tidak ada orang. Ada CCTV maupun tidak ada CCTV. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Nah, yang kedua yang disebut jujur itu adalah hati, mulut, dan perbuatan sama. Yuk bersama saya ucapkan hati, mulut, perbuatan sama. Ya, ini yang disebut integritas. Jadi hati, mulut, dan perbuatan itu harus sama ya. Beberapa tamu nih dari Indonesia, kalau saya ajak makan, kemudian saya kan tanya nih, Pak, saya ini bukan orang kaya, saya bukan orang yang terbaik, tapi saya akan melayani Bapak, Ibu, Om, Tante dengan yang terbaik, ya kan? Bapak, Ibu mau makan apa sih? Nanti saya bawa ke restoran itu. Kalau saya bicara seperti itu, mulut, hati, dan perbuatan sama. Jadi saya siap, dia mau minta makan apa aja, saya siap membawanya. Nah, orang Indonesia ya, bukan yang ada di kelompok Zoom ini, ya kan? Sekali lagi saya lihat wajahnya baik-baik, makanya saya berani ngomong, ya kan? Nah, orang Indonesia tamu saya biasanya bilang begini, makan apa? Jawabnya terserah, ya kan? Terserah. Oke, terserah, ya kan? Saya bawa ke restoran dan saya pesankan
yang terbaik menurut saya, favorit saya, ya. Selesai hidangan disiapkan dan kemudian mari Pak, Ibu makan. Terus ibunya atau bapaknya bilang gini, maaf Pak, saya tidak suka. Itu saudara, waktu itu saya kan rambutnya banyak, saudara. Itu bisa berdiri begini, saudara. Ya. Jadi mengapa rambut ini digundul? Salah satunya karena sering ketemu dengan orang yang bilang terserah. Jadi supaya rambutnya tidak berdiri, itu orang tidak berintegritas. Mulut, hati, perbuatan tidak sama. Lah kalau terserah, kamu mau dikasih makan bakpo, ya kan? Capcay, buyung, hai, barongsai, apa ya makanlah, ya kan? Bakpo, bakcang, bakso, mau dikasih bakya ya makan. Wong namanya terserah, ya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang tidak berintegritas, ya. Bapak Ibu pernah dengar ini nggak? Omdo. Omdo. Pernah nggak? Kalau pernah coba jempolnya. Pernah dengar nggak? Omdo. Omong doang, ya kan? Pernah dengar nggak istilah NATO? No action talk only. Ya kan? Pernah dengar nggak? No action talk only. Ada lagi nih daerah Jawa Timur nih, ya. Tadi ada orang Pandaan, orang Surabaya yang ikut ibadah pagi. Saya bilang pernah dengar nggak? Coteng, ya kan? Coteng itu cocoe enteng. Ya, kenapa istilah itu keluar? Itu istilah keluar gara-gara orang tidak berintegritas. Omong doang, ya kan? Hati, mulut, perbuatan tidak sama. Itu tidak berintegritas. Jadi kita itu kalau mau jadi orang integritas, kita harus melatih hati, mulut, dan perkataan sama. Sekali kita bilang kepada pasangan hidup kita, I love you, aku mencintaimu. Ya, dalam pemberkatan nikah, selalu dalam konseling saya memberi tawaran terakhir. Sebelum kamu diberkati, kamu boleh loh kalau mau mundur, ya kan? Sebab kalau begitu janji nikah, kamu mau menikahi mereka pasanganmu baik dalam keadaan suka maupun duga, ya kan? Dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, termasuk sakit jiwanya, sakit kelakuannya, sakit perbuatannya, ya. Kamu harus tetap setia. Ya, biasanya orang udah seperti itu, dia bilang maju terus pastor, maju pantang gentar. Tetapi ketika ada masalah, dia mau keluar dari pernikahan itu namanya orang yang tidak berintegritas, ya. Maka itu jadilah kita orang yang berintegritas. Dan yang terakhir bicara soal jujur, jujur itu tidak memakai dua macam standar atau tidak memakai dua macam ukuran atau tidak memakai dua macam batu timbangan. Amsal 20 ayat 10 berkata, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, emas itu mau taruh di lemari, itu namanya emas. Emas itu mau taruh di telinga, namanya emas. Emas itu mau dibawa ke kamar mandi, ke toilet, namanya tetap emas. Emas itu ada orang maupun tidak ada orang, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, itu namanya tetap emas, tidak berubah. Ya, orang berintegritas itu juga orang yang tidak berubah, takut akan Tuhan dan jujur. Saiki zaman edan, kowe ora edan, kowe ora keduman. Ya kan sekarang ini zamannya udah gila nih. Ya, kalau kamu nggak ikut-ikutan gila, kamu nggak bakal kebahagiaan. Itu prinsip dunia, ya kan? Ke Kristen sih, tapi jangan terlalu fanatik. Ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono katanya, ya kan? Artinya apa? Artinya kita ini boleh menyesuaikan dengan dunia. Satu pagi, ya, Sinyu itu lagi perami sama babysitternya. Babysitternya bilang begini, ini mau berangkat sekolah. Nyo, celanamu kebalik loh, Nyo. Let's ratingnya itu harus di depan, bukan let's rating itu di belakang. Ya, salah loh kamu. Enggak, aku mau pakai celana gini. Enggak, salah. Ayo ganti ini, buka red setting di depan. Enggak, aku mau red setting di belakang. Papanya denger nih.
Papanya dengar, dia datang, ada apa nih rame-rame? Ini loh Tuan, Sinyo ini pakai celananya kebalik, resletingnya di belakang. Terus papanya bilang, Nyo, salah, ayo balik celananya, resleting di depan. Nangis anaknya, ya kan? Loh, kenapa nangis? Iya, sebab di sekolah semuanya pakai celana resletingnya di belakang. Kalau aku nggak pakai celana resleting di belakang, maka aku nanti diketawain, dibully sama teman-teman. Papanya bilang begini, lah kalau temanmu di sekolah nanti nggak pakai celana, apakah kamu ke sekolah juga nggak pakai celana? Ya kan? Sekarang ini orang bilang ya seks bebas, ya kita tinggal di Amerika, jangan deson-deso, jangan kolot-kolot, ya. Seks before married itu nggak apa-apa, dicoba-coba dulu lah. Itu tidak berintegritas, ya. Gereja ini sejak berdiri, ya saya sudah deklarasikan sejak berdiri, gereja ini untuk orang berdosa, bukan untuk orang baik, bukan untuk orang berintegritas. Tapi gereja BMC New York adalah tempat orang berdosa. Seperti Tuhan datang ke dunia, bukan cari orang berintegritas, bukan cari orang baik, tapi cari orang berdosa. Untuk apa? Agar supaya orang berdosa itu bertobat dan meninggalkan perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatannya yang tidak berintegritas, supaya mereka jadi orang-orang yang berintegritas. Maka itu senang sekali saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian, wajah yang tidak ada dosa, yang penuh dengan integritas. Coba jempolnya mana? Jempolnya semua bilang, kamu memang hebat. Amin. Kamu memang hebat. Jadi kita nggak boleh pakai dua macam batu timbangan. Pendeta itu paling suka munafik. Mukanya nabi, tapi pikirannya kotor. Anak saya itu yang namanya Henok, waktu kecil dia cita-cita mau jadi pendeta. Ya, tapi gara-gara bapaknya ini, ya make dua macam timbangan, itu kan tidak berintegritas. Oh, dia murtad, dia nggak mau jadi pendeta. Dia bilang, aku benci dengan pendeta. Sebab apa? Bapaknya ini, ya, kalau ditelepon sama jemaat, wuduh, alusnya luar biasa. Ya, halo, apa kabar? Ya, baik-baik ya. Saya doakan ya kamu ditolong Tuhan. Dan jemaat itu mau ngomong 1 jam, 2 jam. Oh, tapi kalau anaknya mau ngomong, nggak ada waktu. Apalagi istrinya mau bicara, apalagi istrinya telepon. Jawabnya singkat, jelas, mantap, cepat, dan padat. Apalagi. Wes ya. Ini kan pakai standar ganda. Ya kan pakai topeng. Sama jemaat ramah. Tapi sama keluarga tidak ramah. Ya, lihat wajahnya, enggak ada. Ya kan, semuanya baik-baik. Cuman saya aja yang munafik ya. Itu nggak boleh, saudara. Saya bertobat, saudara. Ya kan, saya bertobat. Saya kepada istri, kepada anak saya meluangkan waktu sama dengan kepada jemaat. Jadi tidak pakai standar ganda, ya. Hari ini ketika anak saya bertobat, Henok mulai khotbah dan dia punya jemaat di Indonesia, jemaat di YouTube, dia udah punya jemaat mulai bangun mulai Februari kemarin sampai hari ini jemaatnya udah 51.000, Saudara. 51.000 ya. Jadi dia jemaat di YouTube itu ya, dia posting khotbah-khotbah semua dan dia cinta oleh Tuhan. Kenapa? Lihat bapaknya bertobat. Ya kita nggak boleh pakai standar ganda. Kalau kita pergi ke gereja nih, ya kan sering-sering terlambat. Tapi kalau ke kantor tidak terlambat. Kenapa? Takut dimarahin bos. Ya kan? Takut gajinya dipotong. Kalau ke gereja, Allah kan masih puji-pujian, ya kan? Apalagi ikut Zoom, Allah, ya kan videonya dimatiin aja, ya kan? Sambil dengerin atau enggak. Itu tidak berintegritas. Tapi ini nggak ada yang dimatiin ya. Kok semuanya hidup semua ya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu semuanya ya. Ya. Ayo ke gereja, ayo. Ke gereja. COVID. Ya kan? Ke gereja kok COVID. Dulu kan ada kambing hitam, sekarang ada COVID hitam. Dikit-dikit kok COVID.
Ayo jalan-jalan yuk, makan-makan. Ayo, yeay, excited. Ayo ke gereja, COVID. Padahal nih, kalau ke gereja ini pagi-pagi saya udah datang, semprotin semua, dilap dengan antibakteri, ya kan, ruangannya semua, ya kan, dan kami betul-betul pakai protokol kesehatan, ya. Tapi apa? Tapi bukan di sini, maksudnya bukan di BMC New York. Ini wajahnya kan berintegritas, ya. Di tempat lain, COVID, ya kan, COVID. Masa Pak Pendeta tidak tahu COVID? Dengar nggak? COVID itu bisa nular di Zoom, ya kan? Bisa nular di Zoom. Makanya beberapa orang ya ke gereja juga nggak mau, ke Zoom juga nggak mau. Kenapa? Karena penemuan terbaru, ya kan, tatap muka di Zoom bisa ketularan COVID, ya kan? Apalagi kalau videonya sampai dibuka, itu nularnya lebih cepat. Makanya lebih baik Zoom itu videonya di-off-in supaya tidak ketularan COVID. Tapi kalau jalan-jalan, makan-makan sama orang lain, satu mobil sama orang lain, tidak pakai masker, ngomong-ngomong, ya kan, mobilnya sudah disteril atau enggak apa-apa, enggak ada COVID. Tapi di gereja banyak kok COVID, ya kan? Di Zoom acara rohani banyak kok COVID. Itu namanya standar ganda. Nah, ini saya berani ngomong sekali lagi karena Bapak Ibu semuanya orang berintegritas, ya. Baik. Kalau untuk hobimu nih, ya kan? Untuk hobi pribadi, beli yang terbaik. Ya kan? Hobi sepedaan, beli yang terbaik. Kalau senang main handphone, ya beli yang terbaik untuk dirinya. Main game, suka main game, beli yang terbaik. Tapi untuk istri, untuk anak-anak, aduh, sudahlah, jangan sekolah yang mahal-mahal. Cari yang murah, kalau ada yang gratisan. Alah, apa? Minta handphone lagi. Ini tak cari nosing bekas ya. Lelesane punya apa, ya kan? Itu namanya standar ganda. Kalau untuk dirimu, engkau bisa beri yang terbaik. Untuk pasanganmu, untuk keluargamu harus beri yang terbaik. Lebih-lebih untuk Tuhan, itu harus yang terbaik. Dan yang terakhir, orang yang berintegritas akan diselamatkan dari kesukaran. Dan keturunannya akan berbahagia. Ayub pasal 42 ayat 12 dan 16 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ya, ayat selanjutnya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya, ya. Jadi kita lihat bagaimana Ayub, ya. Ayub itu mempertahankan kelakuan bersihnya sehingga Ayub yang berintegritas ini dia dilepaskan dari kesukaran. Hidupnya dipulihkan 2 kali lipat, umurnya ditambah 140 tahun, anak-anaknya keturunannya diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, engkau semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan bukan hanya dirimu, sampai keturunanmu semua akan diberkati. Kenapa? Karena engkau semua adalah orang-orang berintegritas. Ayat yang terakhir, Ayub 27 ayat yang kelima, I will maintain my integrity until I die. Ya. Jadi Ayub mempertahankan, merawat integritasnya sampai kepada kematian. Ya, tolong sekarang lihat saya semua. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tolong pilih satu angka, ya, masing-masing yang bawa bolpen silakan ditulis, yang tidak bawa bolpen tidak apa-apa, ini gampang banget. Masing-masing pilih satu angka, ya, antara 1 sampai 9, masing-masing pilih satu angka saja. Oke, sudah ada dalam hati, ya, pilih satu angka. Jangan tunjukkan kepada saya, ya. Pilih satu angka, oke? Sekarang angka itu kalikan 2, ya. Misalnya Bapak Ibu pilih angka 3 ya kalikan 2, ya. Pilih angka itu kalikan 2. Ya, oke, sudah tahu sama dengan berapa? Ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pilih tadi. Jadi sekali lagi pilih angka itu tadi, kalikan 2 sama dengan berapa, ya.
ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pilih. Sudah? Oke, ya. Sekarang dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pilih tadi ya, dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pilih. Sudah? Kalau sudah coba jempolnya. Yang sudah coba jempolnya. Oke ya, oke, semua bagus ya. Oke. Sekarang jawabannya coba pakai jarinya masing-masing. Jawabannya ini, betul nggak? Jawabannya 3, benar nggak? Ya, jawabannya 3. Apapun yang Bapak Ibu pilih, jawabannya 3. Artinya apa? Hidupmu dikalikan 2, diberkati 2 kali lipat. Hidupmu ditambahkan. Bahkan kalau hidupmu sampai harus dibagi, dikurangi pendapatanmu. Jawabannya tetap 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jawabannya kamu tetap harus berintegritas. Kita semua harus berintegritas. Ingat, orang yang berintegritas akan dilepaskan Tuhan dari kesukaran. COVID-19 dengan segala akibatnya boleh begitu dahsyat, ada second wave, ada third wave, dan lain sebagainya. Tapi saya mengimani Bapak, Ibu, saudara sekalian semua tetap diberkati Tuhan, dilepaskan dari kesukaran.